Hai anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang mengenal denah. Nah, ini adalah pelajaran IPAS kelas 3 bab 5. Kita langsung saja yuk belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kalian belajar mengenal denah, kalian perlu tahu dulu apa itu denah. Nah, denah adalah gambaran yang menunjukkan posisi suatu tempat, misalnya denah sekolah atau denah rumah. Nah, denah ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan ukuran aslinya anak-anak. Nah, anak-anak, biasanya denah ini memiliki beberapa manfaat. Nah, kita akan mempelajari apa saja sih manfaat dari denah. Manfaat denah yang pertama adalah untuk memudahkan kita mencari letak suatu tempat. Nah, supaya kita itu tidak bingung dan juga tidak tersesat. Yang kedua, manfaat denah adalah untuk mengetahui letak tempat atau ruangan dalam suatu bangunan atau wilayah. Yang ketiga, manfaat denah itu untuk membuat rancangan pembangunan suatu bangunan. Nah anak-anak, ada beberapa unsur-unsur dari denah. Yang pertama adalah judul denah. Nah, pada judul denah ini berisi informasi tentang gambaran atau isi denah. Biasanya judul itu dituliskan di bagian tengah atas. Kemudian unsur yang kedua adalah nama ruangan atau nama bangunan. Nah, ini contohnya seperti perpustakaan, kantor pos, bank, dan lain-lain. Unsur yang ketiga ada gambaran umum lokasi. Jadi ini maksudnya adalah lokasi secara umum, misalnya tempat-tempat yang mudah dikenali orang lain. Yang keempat, unsurnya adalah penunjuk arah mata angin. Biasanya arah mata angin pada bagian atas itu menunjukkan arah utara. Anak-anak, jika kalian belajar tentang denah, kalian perlu tahu tentang mata angin. Nah, jadi mata angin itu adalah panduan untuk menentukan arah dalam denah. Nah, arah mata angin ini dibaca sesuai dengan arah jarum jam. Alat untuk menentukan mata angin disebut kompas. Nah, gambar di samping itu adalah gambar kompas. Nah, anak-anak, kalian bisa perhatikan di sini adalah 8 arah mata angin yang umum digunakan. Nah, kalian bisa juga bernyanyi untuk menghafalnya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Ayo kita coba sekali lagi. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, kalian bisa dengan mudah menghafal arah mata angin jika kalian bernyanyi seperti ini anak-anak. Biasanya pada bagian atas itu adalah menunjukkan arah utara, kemudian bawah selatan, bagian kanan itu timur, dan bagian kiri itu arah barat. Nah anak-anak, ini adalah langkah-langkah untuk kalian mengetahui arah mata angin. Nah, dari matahari terbit itu, matahari terbit dari timur. Kemudian kalian jika membelangai matahari berarti kalian menghadapnya ke barat. Tangan kiri kalian itu menghadap ke selatan dan tangan kanan kalian itu menghadap ke utara. Fungsi arah mata angin. Yang pertama, itu menentukan arah yang akurat ke tujuan yang kita tuju. Yang kedua, dapat membantu kerja alat transportasi seperti pesawat dan juga kapal laut. Yang ketiga, menentukan dan memperkirakan waktu. Yang keempat, itu bisa mengatur waktu perjalanan dengan lebih baik. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis denah, yaitu ada denah bangunan dan juga denah lingkungan rumah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang kita bahas adalah denah bangunan. Anak-anak, denah bangunan itu merupakan gambar yang menunjukkan bagian suatu bangunan dari atas. Nah, dalam denah bangunan itu kalian dapat melihat letak suatu bangunan. Nah, ini contoh denah bangunan rumah. Kalian bisa lihat seperti ada kamar mandi, ruang tamu, kamar, garasi, dan masih banyak lagi. Nah, ini ditampilkan dari atas. Jadi kita lihatnya tuh dari atas. Kemudian ada contoh denah bangunan sekolah. Ini juga diambil dari atas. Anak-anak, kalian bisa lihat di situ ada ruang guru, TU, ruang kepala sekolah, ruang kelas 1 sampai kelas 6, dan juga lapangan. Nah, di situ tiap denah itu pasti ada arah mata anginnya. Seperti yang Bu Aulia bilang tadi,
pada arah utara itu ada di sebelah atas, kemudian bawah itu arah selatan, kanan itu timur, dan juga barat itu sebelah kiri. Jenis denah yang kedua adalah denah lingkungan rumah. Nah, denah lingkungan rumah ini adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau posisi suatu tempat tinggal dalam suatu lingkungan. Anak-anak, denah lingkungan rumah ini sangat bermanfaat karena kita dapat mengetahui lokasi posisi rumah kita. Nah, ini contoh denah lingkungan rumah. Nah, anak-anak, kalau kalian belum paham, denah lingkungan rumah itu seperti yang ada di dalam undangan. Kalian pasti pernah lihat ya. Nah, itu juga termasuk denah lingkungan rumah. Kenapa kita perlu belajar arah mata angin ketika belajar denah? Karena arah mata angin itu membantu kita dalam menyebutkan letak bangunan dalam sebuah denah. Misalnya kantor pos berada di sebelah tenggara kantor kelurahan, toko pakaian berada di sebelah utara rumah Indra, rumah Dewa berada di sebelah timur rumah Ilham. Jadi memudahkan kita untuk memberikan arahan. Anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini tentang denah. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham. Sampai jumpa di video berikutnya.